Setelah ditangkap pada Sabtu malam di sebuah hotel di Mataram pada Minggu malam pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kasus penyalahgunaan narkotika Gatot Brajamusti termasuk dugaan salah satu artis Reza Artamevia dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Namun untuk memastikan hal ini, kemarin Polda NTB mengirimkan Reza Artamevia, Gatot Brajamusti dan 2 orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan ulang di Bali. Dan sebelum bertolak ke Bali, Reza sempat terlihat beraktivitas di luar Polda. Dengan menutupi wajahnya menggunakan handuk, Reza Artamevia tak menyampaikan sepatah kata pun juga. Di sini, Mbak. Mas, tolong. Sehat, Pak Reza? Pak Reza. Jalan. Orang-orang yang di badannya tidak ditemukan apa-apa, tapi ada di dalam kamar, itu diminta untuk diberangkatkan ke Bali untuk diperiksa ulang atas apa? Urin, darah, dan DNA-nya, keasaman DNA. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk meyakinkan bahwa mereka itu bukan pengguna atau memang justru pengguna. Ya kita kita ingin memastikan lagi dan teknis ya kita untuk meyakinkan kita. Usai menjalani pemeriksaan di Bali, Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia kembali pada malam harinya. Dan setibanya di Polres Mataram, Reza Artamevia terlihat melempar senyum dan tak lagi menutupi wajahnya. Begitu pula dengan Gatot Brajamusti. Reza bersama 3 orang lainnya yang singgah sebentar di Polres Mataram langsung dibawa ke Polda NTB. Dan hingga kemarin, penyidik masih terus melakukan penyelidikan. Di sisi lain, pihak Reza pun kabarnya akan menunjuk kuasa hukum dalam kasus dugaan keterlibatan dengan narkoba. Pak Reza, halo Pak Reza, gimana kabar Pak Reza? Kami melakukan pendalaman terus, kita lakukan gelar perkara internal untuk menyamakan daripada kegiatan apa yang akan dilakukan. Itu ya, nanti 3 hari ya, besok mungkin. Ya, kami lihat nanti. Saya bilang di dalam undang-undang narkotika, ya, pasal 76 mengatakan ya kita diberikan 3 kali 24 jam untuk masa penangkapan. Apabila dipandang perlu lagi, masih memerlukan lagi, ya bisa diperpanjang 3 kali 24 jam lagi. Keluarganya juga, keluarganya dan Reza juga saya udah komunikasi dengan Kang Aufa, terus sama satu lagi saya lupa namanya, Aksa ya, Kang Aksa. Ya, pada intinya mereka udah menunggu di sana. Jadi saya jam 3 ini saya berangkat ke ke Mataram, ke Lombok untuk meminta tanda tangan. Yang pasti tadi juga sudah dikirimkan KTP-nya Reza sudah di email ke kita. Kita sudah buatkan draftnya dan tinggal menuju ke Lombok.
Tertangkapnya Gatot Brajamusti bersama Reza Artamevia atas penyalahgunaan narkotika memang mengejutkan sejumlah pihak. Namun ada sebagian kalangan yang sejak lama sudah menduga hal ini terjadi. Mungkin tak pernah terlupa ketika pada tahun 2006 heboh kabar adanya dugaan pemakaian narkoba di Padepokan Brajamusti. Penuturan salah satu mantan pasien seorang wanita muncul dengan kesaksian mencengangkan. Di tahun 2006 silam yang sempat berada sekitar 1 minggu di Padepokan A.A. Gatot sebagai pasien dan santri di sana mengaku melihat aktivitas penyalahgunaan narkotika di studio A.A. Gatot. Hingga kesaksian wanita ini pun kala itu Gatot Brajamusti membantah kabar ini secara tegas. Nggak nyampe seminggu deh, 4 hari gitu ya. Awalnya dalam pagi, mungkin sehari 2 hari itu belum terlihat sama saya ya. Kemungkinan setelah 3 harinya karena saya merenung di kamar terus, akhirnya saya diajak sama Gatot suruh ke studionya main musik. Kayak serbuk kayak mau kasarnya sabu lah gitu. Kayak semacam begitu. Dia pakaiannya tuh kayak pakai gitu, kayak bekas aluminium foil gitu. Pergi ke padepokan ini tanpa memberitahu siapapun, karena saya merasa sudah tidak bisa melihat kejernihan lagi di tengah masalah saya. Pada pemberitaan tersebut, klien kami, Tuan Gatot Brajamusti, dalam melaksanakan profesinya disebutkan mempergunakan narkoba jenis sabu dan menyuruh orang lain untuk mempergunakan sabu. Saya klarifikasi bahwa tidak benar sama sekali bahwa kalau di Padepokan itu ada sekte. Tidak benar bahwa Padepokan itu penyembuhannya dengan cara narkoba, itu bohong sekali. Dan itu fitnah. Kami menyembuhkan dengan cara apa? Saya hanya bisa berdoa. Doa saja hanya paling banter, saya hanya mengambil air berdoa di air itu dan diminumkan. Tidak lebih daripada itu. Jerat narkotika yang kali ini menjerumuskan A.A. Gatot dan Reza Artamevia menambah daftar hitam para bintang yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Tak hanya merugikan diri sendiri, hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap psikologi keluarga dan anak-anak. Karena mereka melihat role modelnya itu orang yang diidolakannya ini melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu loh, yang mungkin tidak patut untuk ditiru. Nah, ini yang akan membawa dampak tersendiri yang ke depan ini perlu dijelasin dengan cara yang baik. Kalau misalnya kenapa ibunya harus dipenjara? Ini yang pertama dan untuk yang terakhir. Contohnya saya sekarang, ya, saya pernah terjerumus oleh narkoba dan saya tertangkap, bukan ditangkap lah artinya istilahnya kalau saya ngomong, saya diamankan sama polisi, ya, diselamatkan. Saya bersyukur, saya terima kasih. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa nasib A.A. Gatot sebagai ketua Parvi jika terbukti mengkonsumsi narkoba? Akankah ia dipecat sebagai ketua? Benarkah guru spiritual Reza Artamevia ini juga terancam hukuman mati lantaran kepemilikan senjata ilegal?